bosan ataupun merasa selalu sampaikan terus jemaah itu sudah biasa berinfak. Insyaallah Selasa yang akan datang masih pekan pertama kajian kitab Riyadhus Shalihin. Tiap pekan pertama dan ketiga Selasa insyaallah kita bisa lakukan sendiri yang punya siapa di masjid atau insyaallah. Baik, sembari timbang sedekah kita kumpulkan bersama-sama insyaallah kita lakukan kajian malam hari ini dengan bacaan basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih dan senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Pada kesempatan yang baik ini, di majelis yang baik ini,
di tempat yang baik ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, mudah-mudahan dalam beramal baik yang menambah catatan kebaikan kita, dengan harapan mudah-mudahan menggembirakan kita saat dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar junjungan alam yang jadi ikutan dan imam yang kita harapkan dapat memutus segala perselisihan di antara kita orang Islam dan orang-orang beriman, bahwa bila Nabi bersabda, bila Nabi berpetuah, maka selesailah masalah kita dan usailah perselisihan kita. Itu yang kita harapkan, atau setidaknya perselisihan itu tidak mengakibatkan kebencian sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita kepada saudara-saudara kita orang-orang Islam dan orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian kita tak lupa berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, orang tua, ayah dan ibu kita, serta kaum muslimin dan muslimat, khususnya para ulama, para guru kita. Semoga yang masih hidup diberikan taufik, yang sehat ditambahkan sehatnya, dijaga kesehatannya, dan yang sakit semoga disembuhkan segera, dijadikan sebagai pembersih atas segala kesalahan dan dosa, dan untuk mengangkat derajat dan kedudukan di sisinya. Amin. Dan semoga yang sudah meninggal Allah ampuni, Allah rahmati, Allah terima amal salehnya, dan Allah tutupi dan ampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan semoga amal-amal jariyah atau doa anak yang saleh senantiasa mengalir kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pembahasan kita masih bersama Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala melalui kitabnya Fadlu Ilmi Salafi ala Ilmi Al-Khalaf, keutamaan ilmu As-Salaf di atas ilmunya Al-Khalaf, karena mereka lah orang-orang yang dididik langsung oleh wahyu, dan di saat itu dibedakan mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Jadi yang beriman dengan keterangan yang jelas, yang kufur juga dengan keterangan yang sudah jelas. Kalau di zaman kita banyak enggak? Banyak yang ijal, kata orang, indah jale. Ya, dikatakan muslim, betul namanya muslim. Ya, cuman kadang-kadang Islamnya Islam KTP. Bahkan tidak jarang pula anti Islam. Karena dia tidak tahu Islam, jadi tidak merasa anti Islam. Dan kadang-kadang berbicara membawa atas nama, bukan membawa, atas nama kepentingan Islam, padahal dia tidak mengerti apa itu Islam. Tapi kalau dulu tidak, langsung didikan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian diikuti oleh orang-orang yang menyaksikan orang-orang didikan Nabi alaihi salatu wassalam, para tabi'in. Dan alhamdulillah gambaran kehidupan itu di zaman itu tertulis dan diriwayatkan kepada kita melalui jalan yang terang benderang.
Oleh sebab itu Nabi tidak sia-sia ketika mengatakan taraktukum 'alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih, jalan yang terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya saja seperti siang. Kalau ikut mereka itu, ikut salaf itu sambil miciang berjalan selamat gitu. Ya. Tapi kalau tidak ikut mereka, bulalang pun tidak jauh-jauh berjalan gitu. Kalau ikut mereka sambil miciang, karena terang, tidak perlu penerang lagi, karena dia terang sekali. Tapi kalau ikut selain mereka, jalan mereka, ya lampu pun banyak-banyak tetap jalan tidak nampak. Nah, oleh itu maka disitulah kenapa kita menyerukan umat Islam kembali ke generasi terbaik itu. Tentu saja semua sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Kita tidak mungkin menyamakan kemampuan seluruh orang. Makanya banyak-banyak berdoa kita, ya Allah jangan engkau bebani kami sesuatu yang kami tidak tanggung. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dan tentu saja Allah tidak membebani kita kecuali yang kita mampu melakukannya. Tetapi tekad kita untuk ikut bersama kepada mereka ini yang harus dibulatkan. Oleh sebab itulah kita pelajari tentang mereka. Nah, Ibnu Rajab menyatakan bahwasanya di antara bentuk ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW dan nampak manfaatnya adalah melahirkan khasyah. Khasyah, takut kepada Allah diiringi dengan rasa cinta dan segan. Takut, ada rasa takut dan khawatir. Oleh itu orang-orang berilmu di zaman as-salaf itu, orang-orang berilmu di zaman as-salaf itu, mereka kalau ditanya dan dimintai fatwa, rata-rata menolak. Takut mereka berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman kita basi lumbo gitu. Jadi belum selesai kawan kadang menyampaikan sudah dibalas oleh yang lain. Nah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslim itu bedanya. Sampai-sampai disebutkan oleh mereka yang meriwayatkan, ditanya ke yang pertama, tanya si Anu, dia lebih alim dari saya. Tanya ke si Anu, dia lebih alim dari saya. Sampai akhirnya kembali ke yang pertama. Semuanya menunjuk ke syekh untuk menjawabnya. Allah musta'an. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka ketika mendapatkan ilmu langsung nampak pahamnya. Makanya mereka mencari ilmu itu untuk akhirat. Kalau kita di zaman kita, banyak di antara kita yang walaupun tak murni dunia tapi masih ada kadang-kadang dominan campur duniawinya. Sehingga ketika kita tidak diterima dakwah misalnya kita merasa bersedih. Bersedih bukan karena apa? Sedih karena nama baik kita. Kalau sedih karena kasihan umat tidak menerima, atau sedih karena Allah belum memberikan mereka hidayah, itu biasa. Tapi sedih kenapa kok saya tidak populer dan sebagainya. Subhanallah, saya ceritakan kaum muslimin dan muslimat, di antara ada dosen yang saya lihat sejak saya masuk ke Madinah, pengajiannya dihadiri oleh 3 orang paling banyak kenal. Tapi menjelang saya tamat beliau konsisten juga. Iya, subhanallah. Jadi konsisten ya. Semoga Allah SWT membalasnya, karena memang tingkat keikhlasan itu sangat menentukan nilai suatu amalan itu. Tingkat keikhlasan. Ma'asyarul muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Demikian juga dalam amal. Makanya Syekh Ibnu Rajab mengatakan tadi, atau kemarin kita sudah bahas, melahirkan amal-amal. Karena ilmu dimanfaatkan itu artinya ilmu yang ada bukti amalannya. Sudah kita berikan analogi dan contoh kemarin.
bahwa ahli ekonomi tetap musikin. Cayong deh, jangan sekolah situ leyongnya gitu. Betul dah. Jangankan ahli ekonomi, kami yang belajar ke luar negeri, belajar agama seperti ini, tuh kalau musikin pulang, otolah misalnya kalau dulu kan awak di kampung kan menggombo batu, mau coba batu kan, nampak nak mau coba batunya, maksudnya gombo batu pun najwa, nah mangkuk batu, pun aja kono dombo batu pun najwa, di darun kan, jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi sodolo bercuburnya, iya, jadi kaum muslimin kalau pulang tunggu gombo batu lihat sabutnya doang tu, padahal ada cipiti kalau lurah, mencai ilmu agama, apalagi kalau memang kuliahnya di ekonomi. Jadi, ini terbayang kalau lu kuliah ekonomi, piti banyak. Padahal ekonomi itu uangnya ekonomis. Ini uangnya ekonomis. Apa ekonomisnya? Badikit-dikit kalau nak. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Atau seorang pakar atau ilmu peternakan, atau ilmu pertanian, dicoba tanah ikan kenek kan uang kadang-kadang ikan dan sebagainya. Demikian pula dalam ilmu agama ini, kalau orang akan menilai semakin tinggi ilmunya seperti apa amalnya. Jadi tidak perlu sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bagaimanapun orang akan melihat pengamalan dari ilmu itu. Karena Allah katakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah Muhammad, beramallah kalian, Allah pasti akan lihat amalan kalian. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman. Allahumma musta'an. Nah, kata beliau, ilmu itu kalau melahirkan khasyah, melahirkan rasa takut, artinya apa? Hujjah dah sampai ke kita, tapi kita tidak mengambil manfaat dari hujjah tersebut, tidak ada mengambil peluang itu. Sama dengan orang punya peluang mendapatkan mata pencaharian yang menguntungkan, lalu dia sia-siakan. Datang musim-musim resesi seperti sekarang misalnya, apa dulu tidak deh, apa dulu tidak deh, dimanfaatkan. Ngadu kayaknya ke orang baik peluang patang, kan patanglah suruh. Itu kemarin kan sudah saya sampaikan, ini kerjakan dan seterusnya. Tapi kita tidak melakukannya. Nah, rasa takut ini harus ada. Setiap ada perintah dari Allah atau ajaran juran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekecil apapun peluang itu dimanfaatkan. Karena memang kita di sini untuk bekerja. Kita semua adalah pekerja. Jadi kita semua ini buruh kaum muslimin. Semua kita pekerja. Masih ingat hadisnya? Hadis tentang orang-orang Bani Israel itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani cemburu nengok kita. Masih ingat? Perumpamaan kamu, kata Nabi, dengan umat-umat sebelummu seperti seseorang mengambil para buruh dan para pekerja. Orang-orang Yahudi bekerja dari pagi sampai siang, orang Nasrani kerja dari siang sampai petang, sore. Dan orang-orang kalian ini, orang Islam, bekerja selepas asar sampai maghrib. Orang tu dikasih kerja satu qirat upahnya, kita dikasih dua qirat. Mungkin ini bisa jadi dalil lembur ini, karena jam lembur lebih 2 kali lipat gajinya. Jadi bagi para pemangku kebijakan, kalau gaji lembur harus lebih besar. Allah berikan itu. Jadi kita bekerja di petang hari, lepas asar sampai maghrib, dikasih dua qirat. Yahudi kerja pagi sampai siang 1 qirat. Disitulah kita melebihi mereka. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti hari kiamat, di hari hisab itu, karena hari hisab itu semua sekecil apapun akan diperhitungkan orang.
Orang Yahudi dan Nasrani protes, ya Allah, itu orang Islam kerjanya lambat kan, tapi dapat balasan banyak. Sedangkan kami kerja di awal dan lama pula dapat upah sedikit. Protes mereka. Lalu dijawab oleh Allah SWT, hal zalamtukum min haqqikum syai'an? Apakah aku menzalimi kalian? Tidak sesuai dengan kontrak upahnya? Kata mereka, jawabannya tidak. Jawabannya Allah tidak zalim, sesuai dengan janji mereka yang ditentukan. Kalau gitu, zalika fadli utihi man asya. Itu adalah karunia yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Ini sebagian kadang gitu tuh kaum muslimin. Saya dulu ketika pertama diangkat jadi direktur, gaji 3 juta. Tentu seiring dengan zaman direktur naik gajinya kan? Iya tak? Contoh presiden. Dulu Pak Soeharto mau gaji sebulan. Gaji tak pendapatan dah. Nah, berapa gaji sebulan? Terkadang lah. Gaji Pak Presiden dulu. Zaman Soeharto. Tak pernah nengok ampera deh. Baiklah kaum muslimin. Iya, anggaran 20 sekian juta. Baik, ketika presiden setelah di zaman reformasi, pecopek je lah Pak SBY pun gaji dulu. Berapa? 80 lah? Enggak, 68 juta gaji tak pendapatan banyak. Kaum muslimin, gaji. Baik. Ini zaman Jokowi, berapa gaji presiden? Tak bila ni. Elah dah bila kaum muslimin muslim. Kikana banyak masuk. Kikana banyak masuk. Tu lainnya gaji kita dulu. Nah, seandainya sekarang PSBY boleh tak protes? Mak Jokowi banyak gaji yang lain kedeknya, boleh? Ya enggak, salah sendiri. Kenapa duluan jadi presiden? Kalau nak jadi sekarang. InsyaAllah yang periode ke depan lebih tinggi lagi gajinya. Jelas? Saya dalam sebuah rapat yang angkat ada direktur 2, direktur lama ketika diangkat gajinya sekian. Direktur kedua gajinya ketika diangkat harus lebih karena aturan sudah berubah. Sebagian bilang dah harus disamakan dengan gaji lama. Tidak bisa. Gaji lama dulu nasi sebungkus 10.000 nya kini malih. Tidak bisa kaum muslimin dan muslimat. Jelas? Jadi tidak ada kezaliman di situ. Semua sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Selama tidak zalim, Allah boleh memberikan kelebihan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, maksudnya di sini Allah sudah beri kita kelebihan-kelebihan itu. Kita yang menyia-nyiakannya. Ya barangkali alasan kita karena kurangnya khasyah, tidak merasa khawatir nanti Allah tanyakan kepada kalian, ini sampai tidak ke kalian? Sampai cuma tak badulinnya nyasianu tu hukum sunatnya ustaznya sunat misalnya ini tak ditanya lagi, ini tahu tak kamu dilarang? Tahu, cuman sebagian muqarrunya muqarru. Padahal itu ini bedanya kaum muslim. Mohon maaf, walaupun secara hukum ini tidak kita pungkiri, secara fikih itu tidak kita pungkiri bahwa hukum itu ada 5: wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Tetapi ruhnya ilmu itu, orang dulu melahirkan khasyah. Setiap kesempatan tak boleh dilewatkan. Tuan-tuan misalnya jualan kini jual baju, iko untung 50.000, iko untung 5.000. Nama aku untung 50.000 lah, jualan 5 jadi jual. Gitu ya? Gitu. Iko sekian untungnya, itu banyak. Jadi fokus ke 50.000, 5.000 tak dijual. Bisa? Ini kan ada untung banyak, ada untung dan sekian itu banyak di kau tahu. Enggak. Orang yang cerdas justru kadang-kadang yang murah itu lebih banyak hasilnya pada yang mahal. Yang untung 50.000 laku soci seminggu. Yang untung 5.000 lahir 1 seminggu. Mana bukan untung ni? 1 kali 5.000. Cetong capek.
Jangan topik tiga lah namanya biti. 1 kali 5.000. Mak ibu lah. Laku 1 seminggu mak ibu tuang. Iya nak. Iko laku sacik seminggu. Berapa tuang? 50.000. Kalau sudah itu hilang urut. Atau salah balik lagi. Jadi kita ini sekarang berdagang, menjadi pekerja. Segala kesempatan itu tidak boleh sia-siakan. Ini ruh yang dimaksud oleh Imam Ibn Rajab di sini, melahirkan khasyah. Ya. Lalu beliau sebutkan kemarin bahwa sebabnya kenapa itu ilmu melahirkan khasyah menunjukkan 2 perkara. Yang pertama sudah kita sebutkan kemarin, bahwa ilmu itu mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nama dan sifatnya, dengan segala perbuatannya. Kemudian mengenal, yang kedua kata beliau adalah mengenalkan kita al-ma'rifatu bima yuhibbuhu wa yardah. Setelah mengenalkan kita ilmu yang bermanfaat itu, kalau ketika kita belajar tentang ilmu kaum muslimin, ilmu itu bernilai sesuai dengan nilai objek ilmu itu. Iya tak? Iya tak? Manon mahe kuliah di kedokteran atau kuliah di hadis? Ya serius gak? Mana mahe orang kuliah? Apa dia mahe kedokteran? Banyak piting. Ya Pak? Belum nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa undang-undang yang telah ditetapkan di negara ini Yalah, itu nanti kita bahas di DPR nanti Pak, insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, kita bahas di dewan. Kembali ke masalah kita. Sampai mana tadi saya? Mahalnya ilmu. Kenapa orang rela bayar masuk fakultas kedokteran 400 juta sekali masuk? Baru masuk jurusan hadis bayar 4 juta lah buat suai musikin. Buat suai musikin. Ya itu je nya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kau tak maaf je ustaznya nya kau kak potong bawa masuk pelajarannya. Dapat korting lah 250 juta nya. Tu kau lah BPT itu dia nak 10 juta kau bisa diansu 5 kali. Dan 250 lunas tu, 10 juta minta ansu. Apa sebab? Karena objeknya yang dihasilkannya mahal, yaitu kesehatan. Jadi sehat itu mahal. Karena kita orang materialis, pendidikan kita di atas materialistis. Iya, enggak materialisme. Sebab seluruh anak didik kita dulu, termasuk awak ya dulu suruh orang tua uang sekala nak boleh jadi uang ni. Kenapa orang lupa? Tiang contoh presiden, ya kan? Contoh direktur bank misalnya dan sebagainya. Macam itu. Jangan contoh ustaz tu ni. Asalnya jangan jadi ustaz buntianya. Kan itu dulu ustaz buntia. Tahu ustaz buntianya? Tentang sini kenek, apa kenek we? Ustaz buntia tu dulu idenya jalan kalau di ITI dan sekitarnya ai saturu jalan bawa buntia. Kau mau mah ada misi setekong, ada saprompet tekong. Itulah maka nama buaya buntia. Sampai-sampai ada sebagian orang Islam melarang anaknya masuk pesantren. Apa sebab? Musikin wadah uang, tak jadi uang aja, tak jadi uang. Itu masalahnya. Tapi kalau masuk ke dokteran, walaupun tak lulus, tapi lembut tas, misalnya. Jadi kalau kita tidak melihat ilmu itu hasilnya mana yang lebih besar, orang Islam melihat hasil itu di akhirat, bukan hasil dunia. Hasil dia
akhirat. Maka sebesar-besar ilmu itu adalah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ilmu yang mahal itu. Sebab kaum muslimin, kalau tuan-tuan dan puan nak tahu, nanti di akhirat itu orang yang paling bahagia di dunia tapi masuk neraka, Allah nak tunjukkan ke dia bahwasanya kesenangan dunia tidak ada arti dah. Ya, sebelum masuk ke neraka dicelupkan satu celupan saja. Yughmasu fin nari ghamsa. Dicelupkan sekali celup ke neraka, lalu tanya kayaknya, "Liang pona bahagia selama kau." Wa bi izzatika wa jalalika ya Rabb ma raaitu sa'adatan qat. Saya tidak pernah merasa bahagia. Hilang saudara bahagia dunia. Uang yang paling bahagia di dunia. Siapa yang paling bahagia di dunia? Yang paling kaya? Hah? Demikian pula penderitaan di dunia ini, lalu datangkan pula orang yang paling menderita. Tetapi alhamdulillah masuk surga. Jadi ahli surga. Lalu dicelupkan pula satu celupan ke surga. Kenapa celupkan? Mosong tu bukan lu lihat kan? Mosong kalau lihat. Lalu tanya, "Hal ra'aita bu'san qat? Au al-utita bu'san qat?" Pernah tak kamu merasa menderita? Wa bi'izzatika ya Allah ya Rabbi ma ra'aitu bu'san qat. Saya tak pernah merasa, hilanglah rasa menderita di dunia itu. Berarti tidak berogo itu dunia ni kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang yang paling terakhir masuk surga, terakhir masuk surga sudah itu tutup itu neraka lah. Tutup pintu surga. Mangkak kau lu tuan-tuan. La ilaha illallah nauzubillah thumma nauzubillah. Dia diberikan 10 kali lipat kenikmatan dunia. Dan terakhir kamu daftar? Dan caklah jelas. Kalau yang terakhir masuk surga berarti pernah masuk neraka. Kita doa mudah-mudahan jangan sampai ada yang masuk neraka di antara kita. Amin. Nah, untuk itulah kenapa kita harus bertungkus lumus, harus kita membanting tulang, bahwasanya yang paling bernilai itu adalah ilmu yang mengenalkan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit yang mengetahui hakikat ini. Nah, itulah tandanya ilmu bermanfaat melahirkan khasyah. Makanya orang yang sudah sampai ilmu yang seperti ini, imannya, manfaat pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit orang berani untuk meninggalkan gaji 50 juta sebulan. Karena apa? Riba. Ada orang yang berani meninggalkan penghasilan 250 juta sebulan. Ada? Ada? Karena narkoba. 250 sekenek boleh? Kalau narkoba sekenek kan? Ya, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dia siap tinggalkan itu karena ada dapat ilmu yang bermanfaat. Tapi tanda ilmu yang bermanfaat tak melahirkan khasyah. Dia selalu tantun dunianya. Tantunnya dia cuma berapa lu coro hanya berapa coro. Ku anak-anak lah langsung lah masuk sekolah, lah kuliah. Bali mau nak kuliah. Bocornya dia lupa bahwasanya yang memberi rezeki yang sesungguhnya itu adalah Allah Rabbul Alamin. Belum sampai ke situ ilmunya, baru mengenal, belum menghasilkan khasyah, atau mungkin saja belum mengenal secara benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau salah jalan kita tidak mengikut ilmu as-salaf, akhirnya kita takhallaf karena ikut khalaf. Takhallaf artinya terlambat. Karena di belakang kita, makanya ikut salaf. Salaf itu di depan. Salaf itu di depan. Cuman memang non sampai ke depan enggak banyak yang sampai napasnya ke depan. Acalah kami bagian belakang lesatnya. Ya, dapat bisa copek kalau lainnya. Ya, nak, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Bisa copek mela. Kalau depan payah mela. Allahumma musta'an. Jadi wal amru tsani, setelah mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya, kemudian dengan sifat-sifat itu, kita akhirnya segan kepada Allah, akhirnya kita cinta kepada Allah, akhirnya kita merasa takut kepada Allah dan sangat berharap pada Allah. Gimana tidak berharap?
Allah Subhanahu wa taala kita bawa dosa sepenuh bumi ini, lalu kita datang tanpa syirik kepada Allah. Makanya syirik itu hati-hati tuan-tuan. Jangan dekat jalannya syirik itu. Karena kalau masuk jalan payah suwi. Payah nyegang buntu situ. Di kulo banyak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan kita mencintainya, kita tahu bahwa Allah mengampuni dosa sebesar apapun, bahkan sebesar bumi ini. Kita bawa dosa, tidak ada 1 senti pun dunia kecuali ada tapak dosa di situ. Nauzubillah, tapi datang kepada Allah SWT, kembali kepadanya tanpa syirik, Allah akan berikan ampunan sebesar itu pula. Kalau tuan itu seperti itu, pernah kita berputus asa? Pernah kita putus asa? Hah? Dosa tidak pernah kita akan putus asa. Kita akan tetap punya harapan. Tetap punya harapan. Dan ketika kita punya harapan padanya, maka kita akan cepat kembali kepadanya dan taat kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal amru tsani al ma'rifatu bima yuhibbuhu wa yardah. Ilmu yang bermanfaat mengenalkan kita apa yang dicintai Allah dan yang diridainya. Apa yang dicintai Allah dan diridainya. Makanya dari mana kita tahu apa yang dicintai Allah? Tadi mengenal Allah dari mana kita tahu? Ya belajar. Di mana kita belajar? Dengan ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu pikiran? Ilmu perasaan? Tuan-tuan, bisa kita mengenal Allah hanya dengan pikiran? Bisa? Dengan akal? Tidak mungkin. Kita mengenali Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dapat dari mana ilmunya? Dari wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu itu adalah, kata ulama, yang dikatakan ilmu itu yang diangkat derajat orang yang mengetahuinya adalah ilmu ma qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah katakan dan Rasulullah sabdakan, itulah yang ilmu. Selain itu tidak, kecuali yang didukung oleh yang dikatakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selain itu tidak dianggap ilmu, kecuali yang bersesuaian dengan itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, disitulah letaknya mahalnya, karena ilmu kita datang dari atas. Yang selain itu ilmu kalangan kan orang bawah semua itu. Maka ilmu kalangan atas itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ilmu yang selain itu ilmu kalangan bawah seharusnya. Makanya itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berilmu tentang ilmu duniawi bisa diangkat dan diberhentikan oleh manusia. Betul? Betul? Ilmu pemerintahan diangkat jadi bupati, besok diberhentikan. Jadi wali kota diangkat, besok diberhentikan. Jadi presiden, besok diangkat, hari ini hari ini diangkat, besok berhenti. Tapi kalau ilmu yang Allah turunkan, tidak ada yang bisa memberhentikannya. Allah jadi ulama bisa? Tidak bisa, kecuali Allah sendiri yang cabut ilmu itu dari kita. Berarti mana yang lebih hebat? Ilmu akhirat, ilmu atas atau ilmu bawah? Atas. Oleh sebab itu merugilah orang-orang yang mempertentangkan ilmu atas dengan ilmu bawah. Kadang-kadang menolak ilmu yang turun dari atas dengan pemikiran yang datang dari kalangan bawah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kata kedua adalah al-ma'rifatu bima yuhibbuhullah, mengenali apa yang dicintai Allah. Bisa punya awak ya? Sang bini awak nak ketujuh deknya awak tanyong dulu ya? Iya ndak? Batanyong dulu atau tengok apa? Wak balin martabak mani. Makan sedet tujuh deknya. Kosan kono golonya kan? Tu awak balin martabak Mesir. Ndak sampai makan lah hilang.
Berarti sukanya martabak nasi. Jangan boleh nyusuk martabak juragan lain tak makan, walaupun mahal martabak juragan. Iya tuan-tuan, balin nak utiang, dosa masa ada. Ya, balin kopi nak batulang. Alun nak pulang lah. Nabi, berarti suka kopi nak potong apa lagi lah masak lah. Jadi kaum muslimin, itu manusia. Harus kita tanya dulu. Apalagi tentang kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah lemahnya orang yang mengada-ngada sesuatu dengan alasan Allah pasti suka. Nomor pula nomor. Jadi melakukan suatu amalan yang Allah tidak turunkan, Rasul tidak ajarkan, lalu kita buat dengan alasan ini baik, Allah pasti suka. Lemah pendapat ini. Saya pernah pas pulang dari Madinah, sehingga rumah Ma'odo di Tampan tu. Ini dek sayang ke awak di bolin ikan toman. Tahu toman? Toman apa? Jono dah habis. Bila lo kinang dah habis taman. Ikan toman. Mau godang boleh tu. 3 kilo kat sekurnya. Godang lah. Datuk wajek. Nak tengok ini makan ni lambatnya makan. Tak tanya ke dan dah luar orang. Goreng taman. Pangit taman. Sekarang habis dek tamannya. Toleh bela dolacan dia kan. Tu ada sayur sekian. Asli cik lah dolacan dia tidak makan. Taman yang dah aja nama dah aja makan taman dah. Kau dapat pun baben ke uang. Faham tak? Tak apa pantang dah ajan. Tahu tak ajan? Ya. Artinya kalau dembu makan je eko kau. Nyolang malam jak makan tinggal air tu itu buang jili utawir ya. Contoh orang hidam. Orang hidam. Iya. Enggak, orang apa? Orang hamil. Saya sama dia Pak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Itu manusia kaum muslimin. Ya manusia. Dah si dah ocu masih ke mana kan ini awak? Cuman yang tak tanya kau ada nak. Tak tentu dia nak. Tak tentu. Apalagi sesuatu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kita kira-kira. Tak bisa kita rasa-rasa. Makanya oleh itu Nabi katakan jangan melakukan yang baru dalam agama. Makanya perlulah ilmu salaf itu untuk mengenali Allah dengan wahyu yang Allah turunkan. Inilah ilmu itu. Bukan ilmu kalangan bawah. Artinya orang-orang yang tinggal di atas permukaan. Kan bumi kan di bawah. Iya enggak? Langit di atas. Allah di teleleh. Tak cahaya nampak harus ya. Itu tak pejalan kalau tak cahaya pun cara berartinya yang mengenalkan macam itu. Di mana tuntun tak cahaya? Ada tu wahyu lain nyobain tak di atas? Tak ada dah kan? Alhamdulillah. Yang wahyu dari Allah dan Rasul, dari Allah dan sunnah Rasul sudah nunjukkan. Katakan awak pun nunjuk. Kata orang yang tak setuju pun Allah di atas nunjuknya kan? Takut Allah maunya. Tu apa nunjuk kata buya? Salah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, fitrah itu sudah menunjukkan itu. Sodak asal payah kena urusan ning adakah? Kata mintakan di hati atau sorak hati ketentuan di hati dan sebagainya. Ditambah dari dalil yang sahih dan sharih. Kaum muslimin dan muslimat masuk waktu? Harus 2-3 baris pun? Baik, silakan azan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله اللهم رب هذه الساعة Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kita ulang bahwa al-amru tsani yang menyebabkan orang itu mengamalkan ilmunya melahirkan khasyah adalah al-ma'rifatu bima yuhibbuhu wa yardah. Mengenalkan ilmu itu kepadanya apa yang dicintai Allah dan diridainya. Wa ma yakrahuhu wa yaskhatuhu, dan yang dibenci dan dimurkainya. Minal i'tiqadat, baik berupa keyakinan. Berapa banyak keyakinan yang tidak diridai Allah SWT, seperti at-tiyara, yaitu meyakini tanda-tanda sial, atau kita hari ini di bulan Safar sebagai bulan sial. Ini keyakinan jahiliyah. Makanya seluruh keyakinan akidah yang seperti ini, atau masalahnya di bulan Muharram atau bulan surah istilahnya, yaitu masa mengasah pisau dan keris supaya sakti dan sebagainya. Atau keyakinan misalnya banyak hotel yang tidak ada lantai 13, lantai ompek so nak jodoh dia. Iya. Ini semua adalah keyakinan yang dibenci dan dimurkai Allah SWT. Di mana kita tahu? Melalui ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dan diturunkan Allah SWT kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kalau kita tahu ini kaum muslimin dan muslimat, maka ringanlah langkah kita menuju majelis-majelis ilmu. Ternyata yang kita tuntut di luar sana ternyata tidak ada apa-apanya dibanding yang kita tuntut di tempat seperti ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Makanya Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang paling bahagia, orang yang paling ini adalah orang yang paling beriman kepada Allah SWT. Orang kaya tak tentu bahagia, orang tinggi jabatan tak mesti bahagia kalau tak beriman.
Makanya ada sebuah kitab ditulis oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili, ya, bukan Wahbah saudaranya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, menulis Al-Imanu Asasul Aman. Jadi iman itu adalah pondasi lahirnya keamanan. Karena Allah menyebutkan allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, orang itulah yang berhak mendapatkan rasa aman dan mereka dapat hidayah. Baik, kemudian wal i'tiqadat wal a'mal adh-dhahira wal batinah, termasuk amalan-amalan baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Mana yang disukai Allah, mana yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Yang disukai Allah tentu saja yang disyariatkan, baik yang wajib maupun yang sunat. Dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang diharamkannya, atau menurut sebagian ulama yang makruh pun tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang makruh pun tidak disenangi, bahkan kadang-kadang makruh bisa menjadi haram. Misalnya kaum muslimin dan muslimat, orang yang menganggap misalnya merokok itu makruh. Baik, oke lah makruh, tapi merokok pas masuk masjid bisa haram tak? Banyak aja mokok dalam masjid haram. Lah jadi haram. Jadi tujuan langsung jadi haram. Sebab apa? Karena Nabi SAW melarang orang makan daun bawang langsung ke masjid tanpa membersihkan mulutnya. Man akala min hadhihi asy-syajarah fala yaqrabanna musallana atau masjidana. Siapa yang makan dari taman ini tak boleh dekat-dekat masjid. Bukan masuk aja, dekat aja tak boleh. Sebab apa? Nabi berikan alasan, innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Malaikat akan tersakiti oleh sesuatu yang menyebabkan anak manusia tersakiti. Orang yang tak biasa merokok lalu solat di samping orang yang merokok sebelum membersihkan mulutnya masuk masjid, lama tak tahu baca campur bon lipe tu di situ. Semua ada di situ kaum muslimin dan muslimat. Ini banyak cerita ke saya. Saya terpaksa, Ustaz, bagaimana hukumnya solat di samping saya tidak tahan baunya. Bau apa? Itu Ustaz non bapurannya. Atau macam apa? Lah sudahnya. Lah sudah tawinnya lah kan tu kan. Lah sudah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, makanya tolong kepada kita yang masih menganggap makruh kalau ke masjid, ingat sabda Nabi SAW, bersihkan dulu mulut. Jangan siapkan asbak di masjid, itu salah. Ini pengurus sampah tampalan tentang asbak lemu saji gitu. Meja ustaz pun ada asbak gitu. Alhamdulillah, ini kan. Ini masalah kaum muslimin dan muslimat. Iko dulu nyebut ini kau payah tuh, kini lah agak seneng. Kalau dulu payah, kalau tahun 80-an payah kaum muslimin dan muslimat. Nah, kapak bawa pulang deh ya. Jadi ini contohnya kaum muslimin. Jadi kadang itu mungkin tak ini dicintai Allah, tak mungkin. Makanya kita harus tahu mana yang dicintai Allah, mana yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini yang penting. Semakin banyak kita belajar tentang agama ini, semakin paham kita mana yang disukai Allah, mana yang dilarangnya. Demikian pula dengan keyakinan-keyakinan yang tak diajarkannya. Allah enggak suka. Ini saya ajarkan begini, lalu kalian katakan begini. Allah suka enggak? Nyeden kican dekonyo kalian. Kican itu disukai Allah, yang tidak disukai, maka kita harus pelajarilah. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, mungkin ada yang berkata, kan pemahaman kan banyak Ustaz, betul? Maka disitulah kita penting kembali ke pemahaman as-salaf. Kenapa itu? Karena pemahaman mereka dapat rekomendasi dan sudah selesai pemeriksaan dan diterima tanpa kecualian. Ijma'nya mereka itu diterima. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, siapa yang meyakini sesuatu tidak seperti yang diyakini oleh as-salafus salih, maka telah
telah melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita melakukan ini atau bila kita mengenali apa yang Allah inginkan, apa yang Allah sukai, apa yang Allah ridai, maka akan lahir tadi yang namanya khasyah, rasa takut kepada Allah SWT. Dan demikian juga perkataan kita akan terukur, mana perkataan yang Allah sukai, mana yang tidak Allah sukai. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebagian kita ada kekurangannya. Kadang-kadang di perkataan, kalau bahasa awak ndak punya ndak apa di asam punya bang. Kalau ceritanya podio deh. Ndak tahu makan di asam lah kan. Ini masih banyak di antara kita. Kadang yang sudah ngaji pun bercakap ndak bisa menahan perkataan yang menurut dia biasa, menurut orang lain rupanya dah mati kesakitan. Talai hati dah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berbicara pun ada seninya dalam agama ini. Nabi alaihissalatu wassalam ketika ada yang bersalah, contohlah kok salah misalnya bini, pernah bini Nabi salah? Bini Nabi pernah salah? Enggak pernah. Memang hormat ke ibun kaum muslim. Rasa hormat buat kita. Pernah salah. Buat contoh. Nabi waktu itu sedang duduk di rumah salah seorang istrinya. Kalau tidak salah rumah Safiyah binti Huyai. Nah, sahabat kan kalau tahu Nabi di mana, mantun hadiah makanan. Menengok itu, nampak ada uang, ada Aisyah, uang mantun makanan kah? Kakek, iyalah, mantun makanan ke situ. Maka cemburu dia, cemburu, sehingga ditopio dia pinggan sampai wajah. Salah tak? Salah pun tak? Salah. Jangan ke Rasulullah, bini awak ke awak buat ni tu dah. Kenapa tuan-tuan enggak ya? Kenapa tuan-tuan? Malam kau je kocak kayaknya kan? Nabi tidak. Memang itulah bedanya kaum muslimin. Kalau salah dia, bukan waktu itu. Nabi hanya mengatakan gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Ya wajar wanita cemburu, biasa kan? Wajar cemburu. Apalagi kalau sudah bermadu. Makanya Nabi tak ribut-ribut dia botan kemainan, tidak ada cerita. Yang seperti ini yang harus kita pelajari kaum muslimin. Kita dengan bawahan misalnya, kita punya bawahan itu ada lagi bawahannya. Wak tai bawa nak awak depan bawahaninya, anjak. Jadi banyak di antara masalah timbul di lembaga-lembaga. Kenapa? Kurang patuhnya yang di bawah. Kenapa? Inilah kena wangi di depan bawahannya tu. Awas kalau wangi ustaz dan kadunnya kan. Kadun kata akhirnya tidak jalan sistem gara-gara itu. Makanya hindarilah memarahi seseorang di depan orang lain. Contoh wangi, ini kan tak buat awak ya, wangi kayak bini depan anak atau wangi kayak laki depan anak. Dua je martabatnya. Kau tak pro ke amak atau pro ke ayah, atau sebagian ke amak, sebagian ke ayah. Akhirnya kau membantah amak, lautolah nak bertumbuk gara-gara itu. Ini salah satu kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah memaafkan kita. Jelas ya? Nah, jadi yang seperti ini, perkataan-perkataan mana yang disukai Allah, mana yang tidak disukai, dan itu perlu dengan dipelajari dan bermanfaat bagi kita dan diamalkan. Kau mulai nengok jam semua? Tapi kalau nengok jam apa bantilah? Baik, insyaAllah esok sambung dia. Ya, kalau tidak perhatikan tuan-tuan kan?
Ustaz Cito pandainya ya. Kami lah nak pulang dah habis sendirinya. Yalah insya-Allah. Ada pertanyaan masuk ini. Karena masuk kita jawab enggak? Jawab. Mana tentu gitu kan? Subhanallah. Ini pertanyaan titipan dari ummahat. Allah, semoga Allah merahmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz. Ana mahasiswi baru kuliah, baru lulus. Kalau baru lulus tidak mahasiswa lagi, sudah sarjana ini. Saya seorang sarjana Nah, baru lulus kuliah tahun kemarin. Tahun patang lah. Berarti lah setahun nganggur diurus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi. Ustaz, anak apa hukumnya bekerja dengan jalur orang dalam? Rekomendasi yang merekomendasi adalah ibu anak. Berarti amma punya jabatan. Mantap. Beliau rekom anak untuk kerja di dinas tertentu. Masya Allah, jadi pegawai. Melalui temannya yang ada di dinas tersebut. Apakah cara seperti ini termasuk cara yang haram? Dan bagaimana dengan hukum gaji yang anak terima? Dan yang mau gaji? Pada asalnya yang namanya at-tazkiyah, rekomendasi, itu boleh. Ya, man istata'a yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang bisa memberikan manfaat pada saudaranya, boleh dia lakukan. Tetapi kalau cara yang tidak legal, melanggar aturan, tentu tidak dibolehkan. Dia tak patut diterima, tetapi diterima gara-gara jalur dalam. Ini tidak boleh. Tapi kalau seandainya dia patut diterima, walaupun ayahnya kepala dinas, tidak apa-apa. Tapi sesuai jalur yang resmi dan legal. Misalnya masuk beberapa berkas, ya, setelah di asesmen atau istilahnya diverifikasi, ternyata lulus. Tes tulisan lulus lagi, tes lisan lulus lagi. Nah, sekarang yang akan diterima 10, yang lulus 11. Boleh tidak masukkan anak kita? Belajar boleh jawaban tentang. Iya boleh, kenapa tidak? Nah, kalau dia memang lulus, asal jangan memberikan hak orang lain kepadanya. Tapi kalau dan contoh kalau ikut tes tidak lulus loh ya ini. Tapi asal lewat rekomendasi ayah itu tidak sah, tidak boleh. Jelas? Nah, tapi kalau menolong seseorang setelah lulusnya, maka itu boleh. Makanya kau ada buat rekomendasi untuk calon mahasiswa, kan lewat orang dalam tu, ya. Tetap saja yang lulus, yang tidak, ya tidak. Artinya yang lulus berarti memang patut lulus. Dan alhamdulillah selama ini yang direkomendasikan rata-rata berprestasi atas pengakuan orang dalam, pengakuan orang dalam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kedua, itu yang pertama dari sisi boleh atau tidaknya. Berarti kalau sah dan halal, berarti gajinya halal. Walaupun dalam masalah ini tentu panjang pembahasannya, tapi secara garis besar boleh. Wallahu taala alam. Cuman kalau boleh saya menyarankan, yang namanya perempuan sebelum masuk bekerja, sebelum masuk ke dunia kerja, kalau memang memiliki orang tua yang punya kemampuan, kemudian dapat pula suami yang lebih mampu pula dari orang tuanya, maka daripada menjadi satu profesi yang ditekuni, misalnya di satu dinas saja, maka saya menyarankan untuk menekuni banyak sekali profesi. Karena seorang ibu rumah tangga itu profesinya lebih hebat daripada
bekerja di instansi dan institusi manapun. Nak dosen, nak ustazah namanya, asal tapi kalau terbengkalai di rumahnya, rusak masyarakat, rusak keluarga, rusak masyarakat. Ditambah lagi di negeri kita ini kaum wanita dalam tanda petiknya kurang aman, apalagi bawa antuk loh. Kalau lah bawa antuk memang copek naik apa? Naik karirnya cuman siap-siap konobo pergi makan siang dek bos. Lo lima sudah itu tinggal 3. Asuk dalam keadaan darurat tinggal apa? Buat. Ikut nak nuduh orang. Jadi dek kodok nampak kan itu je. Dan kan dek kodok makan dilu. Sehingga kalau makan rumah tanya dek orang rumah kan, rumah makan banyak. Dek kodok dilu jadi yang itu tuh nampak. Jadi tidak bisa. Kan sudah rahasia umum nih kan. Dengan alasan kerja kan biasa. Oleh sebab itu kalau memang nak menjaga, kalau saya boleh menasihati, untuk kondisi hari ini di negeri ini memang wanita lebih banyak hebatnya kalau diurus rumah tangga. Orang nak CPT banyak kini kayu tang rumah le bodoh. Iya kan? Banyak ibu-ibu sekarang jadi orang kaya, miliarder, tidak bergerak dari rumahnya. Kalau itu memang, tapi kalau seandainya ada nak bebas, kalau nak bebas itu memang lain lagi. Kalau nak bebas, kalau bisa. Tapi kalau memang juga rasanya bohongnya aman, bohongnya ayah tidak masuk setnya, nak cuba juga, nah itu memang harus ekstra hati-hati. Ya karena akan banyak nanti tuntutan kerja. Mohon maaf, tuntutan kerja. Makanya musono nak job pas jadi pejabat dah. Nya kodok dan dikirim di atasan dan staf gaji. Alhamdulillah tak pernah temo roh. Entah maaf je. Dan tak temonya kami kodok pulang lawi. Dan mantau salah ju. Ya nak. Suruh nak buat mantau. Ibu roti. Wah, apa mantau yang ni? Pulangnya dah lalu nak isyarat. Staf tak bisa pulang dah lalu kalau atasan belum pulang, kalau lembur ya, kalau cik nonton main game tak apa, tak masalah. Tapi kalau ada urusan kantor yang lembur biasa staf payah pulang. Iya. Ya nak, nyenyakan uli jadi natulen mereka. Makanya mohon maaf, ampun buat kesalahan secara administrasi sebenarnya. Tetapi secara apa? Ambo nunggu teguran atasan sono, apa nak usah prosesnya, sanang jawaban dia. Kami bompek pak soambak bayi-bayinya. Paham tak? Kami di kantor laki-laki bompek tu soang gadi bayi-bayinya kan buah abu itu dia lah. Terlalu ambil paham. Itu alasan kamu belas aja karena saya paham tak mungkin empat staf langsung dikirim ke lembaga seperti itu. Cik buat alasan sono punya. Bukan saya anti pekerja perempuan, yang salah paham. Domba dah mau tinu. Bini mau produksi. Bukan anti wanita bekerja juga tidak. Cuman untuk dunia kerja hari ini di tempat kita batasan-batasan itu masih sangat minim. Masih sangat minim. Ditambah tadi sebagian besar tidak mengenal apa yang disukai Allah dan apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar. Jadi mereka itu melakukan karena tidak tahu. Ditambah contoh tidak ada. Atau tahu tetapi belum berbekas. Ya sama jawab pada atau paton tu gini rokok membunuhmu. Ada ndak pandai baca? Ada ndak pandai baca? Tapi di bawah itu ya kan? Di bawah itu diso dia kan. Jalannya karena dulu kawan bercerita di Mokkah apa tu mengklaim mimpi kan bosu je malaikat Jibrilnya awi-awi itu kalunya lah pas ando di tiang di topi perlataran Masjidil Haram tu orang Tagalawi antum awak kan biasa pria punya selera kan.
itu badus-dus babo kadang kopor cik tu itu. Nya sitan gali le mahal lo sitan. Nah, kaum muslimin dan muslimat tu kira makon. Datang tam belakang pegang bau celikor. Iqra ya syekhnya. Bacanya kan jawab dia ma ana biqari'in. Saya tak pandai bacanya. Dia ulang iqra'nya. Ma ana biqari'in. Iqra' mamnu' tadkhir. Karena di atas tiang tempat dia bersandar tu ada tulisan no smoking. Dilarang merokok. Baca tak nampak dia baca tengok dati dilarang merokok. Semua orang paham, semua orang tahu ilmu ini bahwa merokok berbahaya, tapi lemah dalam mengamalkan. Sama juga, mungkin dia sudah tahu bahwasanya berkhalwat dengan perempuan yang bukan mahram apa hukum? Mukarrah haram, tak? Berkhalwat haram. Cuman karena hukum pekerjaan mengatur seperti itu, akhirnya mula darurat. Sudah itu teragak. Lama-lama teragak lah. Ngilang bisu dek. Biasa nak. Mula gagi-gagi kan. Dia mau coronya sarjana agama tapi hasa sabilia lo jo. Jawang wang produksi. Tapi tidak ada dulu kantor cun itu bisa menyediakan. Oleh sebab itu maka kalau boleh ambo sarankan kepada yang bertanya, kalau boleh, kalau memang memungkinkan, carilah pekerjaan yang bisa menjaga agama, menjaga muamalah kita. Sebab tidak sedikit, mohon maaf kaum muslimin, mohon maaf ya, banyak ketika kami dulu pertemuan dengan Menteri Agama di Kanwil, Kemenak, dalam wawancara disebut bahwa dilaporkan dari 100% kasus perceraian 69% itu khulu. Dari kasus khulu itu di atas 60% itu adalah PNS. Khulu dah apa? Laki minta cerai. Oi, khulu apa? Laki minta cerai. Laki nak bukan minta cerai ben. Bini minta cerai. Lalu ada yang komentar, itu gara-gara sertifikasi itu Pak Menteri gitu. Tahu tu sertifikasi? Nah, tanya ke Ustaz John. Dan dari San Jalen. Gaji sertifikasi. Jadi ada gaji bulanan, ada apa nama Ustaz? Iya gaji tambahan sertifikasi. Gaji profesi guru dia. Jadi ternyata kaum wanita itu kalau sudah ndak butuh ke orang laki-laki lah, tu tambah lo laki ndak elok pongai dah. Lewanya sama? Ndak. Inya merasa sudah merdeka. Kecuali laki omo punyanya. Omo apa? Inya. Makanya ada kasus kemarin di Jakarta. Jadi cewang dah. Jadi inya yang produksi ke ya pejabat, suami nunggu rumah. Makanya kan pekojo suami mau kesang sepatu kaos kaki. Wanolah mau tahu ya itu tidak mau itu saja. Jadi saya berita dan produk. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Memang cinta itu seperti tadi, kita mengenal Allah karena kita butuh, di antaranya karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian manusia ketika mencintai itu karena suami, istri kalau masih kuat ketergantungannya pada suami karena nafkah itu kewajiban suami, maka rasa hormatnya akan lebih dibanding yang tidak butuh. Maka oleh sebab itu wallahu alam, karena ditanyakan tadi maka saya sarankan kalau bisa memang tidak usah dilanjutkan. Tapi kalau seandainya memang tidak mungkin, ya dengan segala perhitungan, maka upayakanlah untuk menjaga diri dengan baik. Semoga tidak rusak agama gara-gara dunia kita.
dan rusak agama gara-gara dunia kita. Sebab nanti kalau sudah diangkat jadi PNS, kemudian bersuami, dapat pula suami yang tidak bekerja, atau suami yang gaji lebih rendah dari kita, dan sebagainya, atau lebih buruk pada kawan di kantornya, pembangi lah, sudah buruk pembangi, non di kantor ganteng penyayang, duma di situnya pas duma pembangi je. Kadang-kadang di situ lahir yang namanya fitnah-fitnah itu. Jadi dan awak bantah duma jo laki, inyo bantah duma jo bini. Akhirnya terjadi yang kalau bahasa halus selingkuh, bahasa kini selingkuh. Oleh sebab itu wallahu alam, maslahatnya lebih besar tidak melanjutkan. Tapi kalau saya lanjutkan, tadilah banyak-banyak minta pertolongan Allah SWT dan minta dan berusaha menjaga semaksimal mungkin. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.